Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 742. Subin, keberanianmu cukup besar. Saat Subin memandangnya, tatapan Luo Xiu juga jatuh pada dirinya. Hanya satu kalimat yang diucapkan dengan tenang dan dingin, tetapi itu cukup untuk membuat Subin, seorang kandidat pangeran suci dari istana Wuliang, merasakan dingin menyusup ke dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa si bintang malapetaka berjubah hitam ini yang melindungi Shen Bingyu, bahkan jika dia diberi 2 nyawa, dia tetap tidak akan berani memprovokasi masalah. Pergi. Luo Xiu tidak bergerak, hanya mengucapkan satu kata dengan nada dingin. Di istana Wuliang, Subin adalah pesaing Shen Bingyu. Bahkan jika Luo Xiu membantu Shen Bingyu membunuh Subin hari ini, istana Wuliang pasti akan melatih kandidat pangeran suci lainnya untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, Luo Xiu memutuskan untuk membiarkan Subin hidup. Baginya, Subin jelas bukan tandingan Shen Bingyu, dan dendam karena racun di masa lalu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Shen Bingyu sendiri. Hah, betapa sombongnya. Anak buahku, bukan untuk diteriakimu. Sebuah tawa dingin terdengar dari kejauhan, diikuti dengan kemunculan sebuah kapal perang yang melayang di udara. Meski tidak sebesar kapal perang milik Musa Huang sebelumnya, kapal ini tetap merupakan harta suci kelas tertinggi. Di atas kapal, banyak sosok berdiri. Yang memimpin adalah seorang pria berjubah ungu, putra Kaisar Dewa Hong Yun. Di tangannya terdapat sarung pedang, dan di dalamnya terdapat pedang legendaris bernama Pedang Kekacauan, pedang pembunuh yang tiada banding. Dengan pedang kekacauan di tangannya, kekuatan putra Kaisar Dewa Hong Yun melampaui putra-putra dewa perang lainnya. Tak heran banyak jenius dari berbagai sekte besar dan tanah suci memilih untuk mengikutinya. Bagi mereka yang mengikuti putra-putra dewa perang lainnya, daya tarik utama adalah dukungan dari kekaisaran perang itu sendiri, yang memiliki kaisar kekaisaran sebagai penopang. Namun, putra Kaisar Dewa Hong Yun juga memiliki latar belakang kuat. Leluhurnya, Kaisar Hong Meng, adalah salah satu kaisar paling legendaris dalam sejarah panjang miliaran tahun, meskipun keluarga Hong sempat mengalami kemunduran. Di sisi Luo Xiu, meskipun dia dianggap sebagai jenius terkuat, tidak ada yang tahu latar belakangnya. Ilmu dan senjata yang dia gunakan dalam pertempuran tidak menunjukkan asal-usulnya. Karena ketidakjelasan ini, tidak ada yang berani dengan mudah bersekutu dengannya, apalagi menjadi pengikutnya. Di dunia yang penuh intrik ini, latar belakang seringkali lebih penting daripada kemampuan individu. Boom, di sisi Shen Bingyu, bencana guntur surgawi mulai turun. Ini adalah saat yang sangat kritis. Jika proses ini terganggu, Shen Bingyu kemungkinan besar akan gagal melewati hukuman surgawi dan mengalami bencana besar. Sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang berhasil bertahan hidup setelah gagal melewati hukuman guntur. Bahkan jika mereka berhasil bertahan, mereka akan menjadi orang yang lumpuh, tidak mampu melanjutkan perjalanan kultivasi. Subin, dengan dukungan keluarga Hong, takhta pemimpin istana Wuliang di masa depan pasti menjadi milikmu. Orang ini akan kuurus, dan kau tangkap Shen Bingyu. Jika dia masih hidup setelah gagal, dia bisa menjadi pelayan pribadiku. Putra Kaisar Dewa Hong Yun mengangkat kelopak matanya, dengan sikap sombong yang tak tertandingi. Mendengar ini, hati Subin dipenuhi kegembiraan, tetapi ketakutannya terhadap Luo Xiu membuatnya ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Wuliang pernah menjadi penguasa bintang. Melihat penerusnya jatuh ke titik seperti ini sungguh menyedihkan. Jelas bahwa putra Kaisar Dewa Hong Yun ingin menggunakan Subin sebagai boneka untuk menguasai istana Wuliang. Bahkan jika Subin berhasil menjadi pemimpin, dia tidak lebih dari alat bagi keluarga Hong. Hah, putra Kaisar Dewa Hong Yun mendengus dingin. Jangan kira mendapatkan batu abadi membuatmu bisa bersaing denganku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Dengan perintahnya, para pengikutnya menyerang. Namun, target mereka bukan Luo Xiu, melainkan Ji Xiaozi, adik seperguruan Shen Bingyu, dan Shen Bingyu yang sedang berada di momen krusial. Mati kau semua, tatapan Luo Xiu memancarkan cahaya tajam. Dia membuka telapak tangannya, dan mutiara kehidupan dan kematian muncul. Sebuah kekuatan dahsyat yang melahap segalanya menyebar dari pusat dirinya. Dalam sekejap, para pengikut putra Kaisar Dewa Hong Yun merasakan vitalitas mereka terkuras dengan cepat. Mereka segera mengeluarkan harta pelindung masing-masing dengan panik. Xiaozi, Qianyun, masuk ke dalam formasi. Luo Xiu berteriak. Sebelum Shen Bingyu memulai, dia telah memasang formasi bertingkat di sekitar mereka. Dengan keahliannya, menciptakan formasi tingkat kaisar adalah hal mudah. Meski satu atau dua formasi tidak terlalu kuat, dengan penggabungan formasi, kekuatan mereka menjadi luar biasa.
Ji Xiaoxi dan Bai Qianyun mundur sesuai perintah Luo Xiu, berlindung di dalam formasi yang telah disiapkan. Mati! Putra Kaisar Dewa Hong Yun berteriak. Pedang kekacauan keluar dari sarungnya, memancarkan energi pedang yang luar biasa, panjangnya ratusan mil, seperti naga yang mengamuk. Menghadapi pedang ini, Luo Xiu tidak berani ceroboh. Bayangan reinkarnasi muncul di belakangnya, menguatkan tubuhnya dengan hukum reinkarnasi. Aura Luo Xiu naik ke puncaknya. Telang! Dengan kekuatan hukum reinkarnasi, tombak merah tua Luo Xiu bertemu dengan pedang kekacauan. Energi yang dilepaskan dari benturan itu menghancurkan ruang di sekitarnya. Di tengah pertempuran sengit itu, tiba-tiba sebuah sosok muncul dari ruang yang terbelah, putra-putra Dewa Perang, mengenakan baju zirah suci, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dengan aura tak terkalahkan, dia menyerang Luo Xiu dari belakang. Jelas bahwa putra Kaisar Dewa Hong Yun dan putra Dewa Perang diam-diam telah mencapai semacam kesepakatan. Pada momen ini, mereka menyerang secara bersamaan, berniat untuk membunuh Luo Xiu di tempat. Dengan harta pertahanan melindungi tubuh mereka, mutiara kehidupan dan kematian tidak dapat menyerap energi kehidupan dari siapapun. Luo Xiu terpaksa menyimpan mutiara itu, lalu memutar tangannya dan memanggil istana reinkarnasi. Boom! Kekuatan istana reinkarnasi sangat luar biasa. Dalam satu serangan, ia berhasil menahan serangan putra Dewa Perang. Energi hukum reinkarnasi yang terkandung di dalamnya bahkan memaksa putra Dewa Perang mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, cahaya redup berkilauan dari dantian Luo Xiu. 4 bintang kuno dewa melesat keluar, membentuk formasi bintang yang memancarkan kekuatan luar biasa, langsung menjebak putra Dewa Perang. Namun, serangan gabungan dari putra Kaisar Dewa Hong Yun dan putra Dewa Perang memang memberikan tekanan besar pada Luo Xiu. Pedang kekacauan berhasil menekan tombak naga merah tua, memaksa Luo Xiu mundur 2 langkah. Baik putra Kaisar Dewa Hong Yun maupun putra Dewa Perang adalah lawan yang sangat sulit. Menghadapi salah satu saja cukup menantang, tetapi melawan keduanya sekaligus memaksa Luo Xiu untuk mengerahkan seluruh perhatiannya. Meski begitu, dia tidak gentar. Sejak awal, Luo Xiu belum mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Mati kau! Putra Kaisar Dewa Hong Yun memanfaatkan momentum tersebut. Dia melangkah di udara, mengayunkan serangan pedang kekacauan yang berbentuk naga. Sayap Dewa Naga terbentang di punggung Luo Xiu. Dia tidak menghadapi serangan secara langsung, tetapi tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi, membuat serangan pedang kekacauan gagal mengunci target. Kecepatan Luo Xiu sangat luar biasa. Dalam sekejap, dia menghindari serangan itu dan mendekati putra Kaisar Dewa Hong Yun. Haha, kau mencari mati sendiri. Putra Kaisar Dewa Hong Yun tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa Luo Xiu berniat bertarung jarak dekat. Tubuh ilahiku yang telah ditempa dengan hukum kekacauan membuatku tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Kau benar-benar mencari mati, kata putra Kaisar Dewa Hong Yun dengan nada sombong. Saat dia berbicara, energi kekacauan yang dahsyat meluap dari tubuhnya, disertai dengan kilatan energi Hong Meng yang mengandung rahasia hukum yang mendalam. Hukum kekacauan, meskipun tidak sekompleks hukum kehidupan dan kematian atau waktu dan ruang, sangat kuat dalam hal pertempuran jarak dekat. Hanya tubuh ilahi kekacauan, aku juga memilikinya, jawab Luo Xiu dengan tenang. Dia memutar tekniknya, memanfaatkan Dewa Perubahan untuk memunculkan energi kekacauan dan Hong Meng, menciptakan fenomena yang luar biasa. Teknik Dewa Perubahan Luo Xiu dapat memanifestasikan semua hukum dan teknik dari alam semesta. Tubuh ilahi kekacauan adalah salah satu dari banyak kemampuan yang termasuk dalam cakupan teknik ini. Sebelum putra Kaisar Dewa Hong Yun sempat menunjukkan keterkejutannya, tubuh mereka sudah saling berbenturan dalam tabrakan langsung yang sangat sederhana. Boom! Dua tubuh ilahi yang sangat kuat saling bertabrakan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Krek! Suara tulang yang patah terdengar. Putra Kaisar Dewa Hong Yun terlempar jauh ke belakang, memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kau juga memiliki tubuh ilahi kekacauan. Putra Kaisar Dewa Hong Yun terkejut luar biasa, menunjuk Luo Xiu dengan tangan gemetar. Tubuh ilahi kekacauan seharusnya hanya bisa ditempa dengan teknik rahasia keluarga Hong, petunjuk kekacauan Hong Meng. Bagaimana seorang luar seperti Luo Xiu bisa memilikinya? Hanya perlu menempa tubuh dengan hukum kekacauan. Teknik keluargamu bukanlah satu-satunya cara, jawab Luo Xiu. Sayap Dewa Naga mengepak, mempercepat Luo Xiu ke arah putra Kaisar Dewa Hong Yun. Dia mengayunkan tinjunya seperti gunung besar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Putra Kaisar Dewa Hong Yun panik, mengetahui tubuhnya tidak sebanding dengan Luo Xiu. Dia segera mengayunkan pedang kekacauan untuk menyerang. Karena jarak yang dekat dan kecepatan serangannya yang tinggi, serangan itu hampir tidak bisa dihindari. Namun, Luo Xiu tidak mencoba menghindar. Dia menyimpan tinjunya, mengangkat tombaknya, dan menusukkannya ke arah dahi putra Kaisar Dewa Hong Yun. Bodoh! Putra Kaisar Dewa Hong Yun menyeringai jahat. Dengan kecepatan pedangnya, dia yakin serangannya akan mengenai Luo Xiu lebih dulu. Mengingat kekuatan pedang kekacauan, bahkan Luo Xiu pun tidak akan selamat. Mati kau!
Teriak putra Kaisar Dewa Hong Yun, yakin bahwa kemenangan ada di tangan. Selas, pedang kekacauan benar-benar mengenai Luo Xiu, memotong tubuhnya menjadi dua dan menyemburkan darah ke udara. Namun, senyuman di wajah putra Kaisar Dewa Hong Yun segera membeku. Tombak merah tua Luo Xiu tetap melesat dengan kecepatan penuh, menusuk tepat di antara alis putra Kaisar Dewa Hong Yun. Tubuhnya terbungkus dalam hukum waktu dan ruang, membuat reaksinya melambat drastis. Boom! Tombak itu menembus kepala putra Kaisar Dewa Hong Yun, menghancurkan tengkoraknya seperti semangka yang pecah. Api ilahi dan nyala hitam menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Bodoh, Luo Xiu mencemooh dingin. Dia meraih tubuhnya yang terbelah, menggunakan kekuatan generasi batu abadi dan tubuh abadi untuk menyatukan kembali tubuhnya dalam waktu singkat. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Bersambung.